wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Syaful Bahri dengan NIM 12020717720. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang garis pangkal, perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Video kali ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Hukum Laut yang diampu oleh Bapak Dr. Darwis SHMH. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang apa itu garis pangkal. Jadi menurut UNCLOS tahun 1982 bahwa garis pangkal adalah suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya seperti zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Macam-macam garis pangkal di dalam UNCLOS tahun 1982 itu ada 4 macam. Yang pertama ada garis pangkal biasa atau normal baseline. Yang kedua ada garis pangkal lurus atau straight baseline. Yang ketiga ada garis pangkal penutup atau closing line, dan yang terakhir ada garis pangkal lurus kepulauan. Untuk macam yang pertama, apa itu garis pangkal biasa? Garis pangkal biasa adalah garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yang mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai Teluk yang lebar. Pada sungai Teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil, dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sesuai suatu garis lurus. Lalu bagaimana pengukuran dengan menggunakan garis pangkal biasa? Garis pangkal biasa pasal 14 mengenai kombinasi cara-cara penetapan garis pangkal, bahwa negara pantai dapat menetapkan garis pangkal secara bergantian dengan menggunakan cara penarikan maupun yang diatur dalam pasal di atas untuk menyesuaikan dengan keadaan yang berlainan. Sedangkan kondisi geografis khusus yang diatur dalam Konvensi Jenewa dan UNCLOS adalah: yang pertama, garis pangkal lurus untuk pantai yang menekuk tajam atau memiliki gugusan pulau. Yang kedua teluk, yang ketiga mulut sungai, yang keempat pelabuhan, yang kelima saat elevasi surut, yang keenam pulau, dan yang ketujuh karang. Berikut ada contoh garis pangkal biasa pada suatu daratan. Selanjutnya kita lanjut macam yang kedua tentang apa itu garis pangkal lurus. Jadi garis pangkal lurus adalah garis air terendah yang menghunungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Selanjutnya, bagaimana pengukuran dengan menggunakan garis pangkal lurus? Penarikan batas laut teritorial dengan cara penarikan garis pangkal lurus merupakan garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dengan menggunakan garis lurus. Penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai, dan bagian-bagian yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Selanjutnya ada contoh gambar garis pangkal lurus. Jadi ada contoh garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, mulai dari ujung A sampai ujung K. Selanjutnya kita lanjut pada macam yang ketiga, yaitu apa itu garis pangkal tertutup. Garis pangkal tertutup adalah konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan, dan garis penutup pada pelabuhan. Lalu bagaimana pengukuran dengan menggunakan garis pangkal tertutup? Yang pertama, garis penutup teluk yang dimaksud adalah garis lurus yang ditarik antara titik-titik terluar pada garis air terendah yang paling menonjol dan berseberangan dengan muara teluk. Dalam hal ini, garis penutup teluk adalah seluas atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran tengahnya adalah garis penutup yang ditarik pada muara teluk.
Apabila pada teluk terdapat pulau-pulau yang membentuk lebih dari satu muara teluk, maka jumlah panjang garis penutup teluk dari berbagai mulut teluk maksimum 24 mil laut. Yang kedua, garis penutup muara sungai tersusun dan kuala ditarik antara titik terluar pada garis air terendah yang menonjol dan berseberangan. Yang ketiga, garis penutup pelabuhan ditarik antara titik-titik terluar pada garis air rendah pantai dan titik-titik terluar bangunan permanen terluar yang merupakan bagian integral sistem pelabuhan. Selanjutnya ada contoh garis pangkal tertutup, yang mana di situ ada teluk, ada daratan, garis air rendah, garis penutup teluk, dan lautan. Jadi ada garis penutup teluknya dan ada garis air rendahnya. Selanjutnya macam yang keempat, apa itu garis pangkal lurus kepulauan? Jadi garis pangkal lurus kepulauan adalah garis-garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau atau karang kering yang terluar dari wilayah negara tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengukuran dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan? Luas laut negara kepulauan diukur dari titik surut pantai pulau terluar dan batu-batu karang terluar dari negara pantai tersebut, dan ditarik sampai 12 mil laut yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau paling luar. Selanjutnya ada contoh gambar garis pangkal lurus kepulauan yang dimulai dari titik paling luar ada batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis air rendah yang dihitung dari garis pangkal kepulauan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah perairan pedalaman. Apa itu perairan pedalaman? Perairan pedalaman atau internal water yaitu perairan pada sisi darat pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Lalu apa saja perairan pedalaman? Yang dimaksud dengan perairan pedalaman yaitu wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian garis pangkal, yaitu muara sungai, teluk, pelabuhan, dan lain-lain. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan apa itu perairan kepulauan. Perairan kepulauan yaitu semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah serta bawah tanah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.